Kali ini balik lagi bareng timnas Indonesia yang lagi persiapan bakal masuk bulan Maret, di mana match yang menentukan untuk masuk ke Piala Dunia akan segera berlangsung. Bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia? Kali ini bareng Fahri Gazian kita akan bicara soal perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Apaan? Lu ngapa sih pusing banget? Banyakan bahas politik sih lu. Kemarin-kemarin. Udah berapa kali ya, politik gitu ya? Iya. Ada kali ya hampir semua konten, Pak. Orang kita ngomongin bola cuma sekali ya? Iya, ini makanya udah kita bahas yang ringan-ringan aja. Apa? Bola. Emang bola ringan deh? Ya kan timnas U20 kita dianggap ringan kemarin. Aduh. Gimana hasilnya emang? Wah, ntar dulu bro, bakar rokok dulu, bentar. Gua sampai lupa nyalain mic coba. Hasil U20 kemarin ya. Gua saking puyengnya sampai lupa gua. Makanya jangan bahas politik mulu. Aduh. Bahas yang ringan aja, sepak bola. Kan yang berat pendapat pundit. Waduh. Pundit. Aduh gimana? Emang kenapa sih pundit? Emang kenapa pundit? Nggak, sekarang lagi banyak ini bentrokan antar pundit kali ya bahasannya. Waduh, bentrok pendapat gitu. Ya beda pendapat. Sebenarnya hal biasa sih. Iya. Ya gue mau pakai kacamata ya. Ntar sama lagi kayak yang itu. Waduh. Enggak, maksudnya om gue kan pakai kacamata. Oke. Tuh. Iya. Iya, pundit tuh sekarang banyak banget yang menurut gue kontroversi lah gitu. Kontroversinya? Iya, kayak bahas yang ini dulu yang U20 kemarin kan. Iya, oke. Seharusnya sebagai pundit kan netral dong. Iya. Kalau adalah di luar sana pundit yang bilang kalau kekalahan kita itu bukan salah pelatih gitu. Tunggu, netral nih artinya nggak Mihak ke mana-mana ya? Ya harusnya objektif gitu. Objektif lah hasilnya nggak subjektif. Ya. Kalau emang jelek mainnya atau gimana ya bilang jelek. Oke. Jangan orang yang udah nggak di sini disinggung-singgung terus juga. Waduh, siapa lagi? Om gua kan nggak, Kayaknya di sini. Iya sih bener juga. Om lu nggak di sini. Tadi kan gue singgung soalnya. Iya. Kayak gitu maksud gue. Kayak kemarin pas kita kalah dibilangnya nggak bisa salah pelatih, ya percuma dilatih kalau misalnya itu golnya gol bagus, itu kan nggak jelas ya. Maksud gue kan sepak bola kan pakai teknik gitu. Betul. Ya buat apa ada pelatih kalau misalnya nggak bisa disalahin gitu. Apalagi dia bilang lawannya main bagus, men, come on lah. Anjir, gue bilang lucu banget. Ya secara pelatih ini kan ini ya kunci dari semua. Oke ya, skill pemain of course. Iya, ya, namanya pemain of course. Cuman semua kan strategi, cara main, pola permainan semuanya kan pelatih kan. Jadi gimana kita ngelola pemain yang punya skill atau nggak punya skill ini, gimana cara mereka main itu kan ada di tangan pelatih kan. Iya. Jadi ya memang bisa dibilang pelatih juga punya kunci juga gitu. Jangan kemudian kita nyalain pemain mulu, atau kita juga nggak bisa nyalain pelatih terus dong. Ada juga unsur dari pemain juga. Tapi harusnya adil bro. Iya. Kalau kalah pelatihnya kurang, bilang kurang. Kemarin aja yang menang terus aja dibilangnya itu mulu. Yang menang aja nih, yang hasil positif aja dikritik kok. Yang ini enggak gitu loh. Maksud yang pelatih sebelumnya lah ya. Iya, itu kan gue bukan membela nih, cuman kalau pelatih yang sebelumnya juga kalau jelek ya udah gue bilang jelek gitu kan. Iya betul. Lagi jelek ya performanya apaan sih, lagi kenapa gitu. Ya seharusnya emang gitu kan. Iya kayak gitu. Cuman kalau ini kan enggak, men. Gue kan di situ mengamati. Gue tanpa menyalahkan ya, maksudnya. Gue cuma mempertanyakan aja nih kenapa nih bisa sampai keluar statement kayak gitu. Lu mengamati, lu tahu ini kalah, lu tahu kurangnya. Kenapa nggak ngomong aja ini kurangnya di sini? Kayak yang sebelumnya kan digituin terus tuh. Bahkan sampai udah nggak di sini aja masih disinggung-singgung juga gitu. Maksud gue gitu. Terus juga gue lihat sih kayak pilih kasih lah gitu loh. Gue nggak akan munafik, menurut gue performance timnas U20 kemarin buruk, men, hancur. Balik lagi ke setelan pabrik. Gue nggak tahu. Segitunya ya? Iya, soalnya dari 3 pertandingan kita cuma bisa imbang lawan satu tim yang paling lemah lah di grup ini. Yaman. Waduh. Yaman dibantai Iran 6-0. Terus kalah juga sama Uzbek. 6-0 ya? Iya. Maksud gua kok gini lagi? Turun banget kualitasnya. Iya. Ya. Padahal di sebelum-sebelumnya kita bahkan bisa ngalahin tim-tim besar ya. Iya, bahkan tim yang emang kuat banget, seenggak-enggaknya kita bisa nahan imbang. Iya. Ada juga yang bilang kemarin gua nonton di debatnya tuh di TV. Katanya bedain timnas senior sama timnas kelompok umur. Kalau timnas senior itu bisa prospek jangka panjang. Kalau timnas kelompok umur, karena keterbatasan umur itu bakalan silih berganti pemain berlalu. Oke, make sense. Tapi kan ini kita U20 TC udah lama. Dan TC-nya juga bukan main-main ya, maksudnya bukan hanya di lokal, Iya. dia juga keluar. Ini kan.
Terus ya kalau kalah, oke, kalau di pertandingan sepak bola, di pertandingan olahraga manapun lah pun ada kalah, ada menang gitu. Kita nggak terfokus lah ke kalah atau menangnya gitu. Cuman kita lihat dari segi permainannya nih. Kalau Betul. misalnya kalah tapi permainannya bagus, kayak yang sebelumnya deh, pelatih yang sebelumnya kan kalah tapi permainan oke, itu menurut gua nggak masalah karena kita di pertandingan selanjutnya akan pede gitu. Iya, karena secara kualitas kita bagus kan. Iya, tapi kalau misalnya kalah terus permainan amburadul, kayak ngerasa ya ini mah bakalan begini lagi aja gitu. Kalau balik lagi ke setelan awal, lagi aneh banget maksud gua. Belum ada setengah tahun malah ya kan kita ganti pelatih gitu ditinggal. Tapi kok penurunannya drastis banget gitu. Nggak jelas. Dan juga balik lagi ke pengamat gitu. Ada yang objektif, ada yang subjektif gitu. Maksud gua yang subjektif ini kenapa sih sampai begitu gitu. Ketika kalah, mainnya jelek, ya udah bilang tinggal mainnya jelek, buruk, udah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat gue, Indra Syafri udah dipecat. Ya, baru kan. Iya, oke, gue terima kasih sama Indra Syafri dengan segala macam kontribusi yang udah diberikan. Cuman ya itu gue menyayangkannya itu aja. Ada kayak berat sebelah lah. Karena kayak yang kemarin aja menang, prosesnya bagus gitu, meskipun sekali lagi belum ada prestasi seperti piala atau apa, cuman kita lihat prospeknya, prosesnya, progresnya segala macam itu bagus. Itu aja masih dikritik gitu. Ini kemarin kenapa yang amburadul banget? Seolah-olah kayak menutup mata malah ngebela. Kalau pendapat lu gimana soal itu, bro? Kalau menurut gue ya oke lah. Maksud gue pasti pundit harusnya sih ngomong siapapun ya, pundit kayak ataupun siap kita yang nonton bola lah, kita bilang kalau emang kalah ya kalah, permainan jelek ya jelek, oke. Cuman mungkin yang disalahkan adalah gimana cara mereka ngebulutin apa yang salah dari timnas gitu loh. Mungkin gitu mungkin ya kalau gua tangkap ya. Kalau soal pendapat itu tadi subjektif dan objektifnya. Oke, objektifnya kita tahu kita timnas kalah, permainan kita hancur misalnya, tapi yang nggak dienakin mungkin gimana cara orang ini bisa nyalahin salah satu pihak, karena kan sepak bola ini unsurnya banyak kan, ada pelatih itu juga banyak kan, pelatih Fisik, utama, pelatih fisik, pelatih kiper, kemudian juga ada lagi tim researchnya kan, tim research strategi dan lawannya gimana, terus sistem kepelatihan juga kan banyak strukturnya, terus pemain kan di lapangan of course yang itu juga salah satu titik vital juga, skill dan segala macamnya. Oke, kalau dari skill sih gue bisa bilang pemain Indonesia nggak yang buruk-buruk banget kok. Dari fisik juga mereka udah dilatih cukup bagus sebenarnya, dengan yang lu bilang tadi TC udah lama banget kan, TC udah lama banget untuk tim ini. Beberapa pemain di kompetisi sebelumnya juga cukup bersinar kan, yang kemarin juga ada titel kan ya terakhir ya, yang apa yang U20? Iya, AFF atau apa gitu ya, yang akhirnya mereka lolos AFC juga. Ini kan maksud gua bukan tim yang jelek gitu harusnya kan, cuman kenapa di permainan kemarin tuh, di kompetisi kemarin tuh kayak hancur lebur. Iya, kayak gitu banget gitu, Kayak nggak ada persiapan lah. Nah, apa nih yang salah nih? Kayak secara chemistry nggak mungkin kan kita nyalain chemistry. Secara skill bisa dibilang kita juga nggak buruk gitu. Nah, berarti kan ada satu sisi emang harus kita jujur aja, kita luwes aja bilang kalau ini ada yang salah nih dari taktiknya, ada yang salah nih dari gimana cara pemain, gimana cara tim ini untuk mengelola permainannya gitu. Kan pasti kan ada tim riset juga kan nih, pemain dari tim lawan ini mainnya itu gimana. Masa nggak dilihat sih permainan dari lawan yang sebelumnya? Iya, mereka kan pasti sudah ngelihat kan di pertandingan sebelumnya. Kayak dulu gue ingat banget di pelatih sebelumnya itu, mereka juga risetnya luar biasa loh, sampai datang ke pertandingan, terus sebelum pertandingan itu ada semacam rapat gitu untuk ngelihat tuh strategi apa yang dipakai tim lawan. Bahkan pemain-pemain juga disuruh untuk nontonin pertandingan sebelumnya kan, dari tim-tim calon lawan mereka, kompetitor mereka, cara permainan mereka, supaya para pemain ini dan para pelatih ini bisa antisipasi nih cara permainan mereka. Gimana supaya kita bisa menang gitu loh, bisa ngatasin serangan-serangan mereka, bisa kemudian keluar dari pertahanan mereka. Itu harusnya udah disiapin sebelum pertandingan dong, ya kan? Ini yang salah nih, karena menurut gue ini yang salah, karena pas begitu pertandingan yang harusnya mereka udah ada di luar kepala mereka dari apa yang mereka pelajari sebelumnya, kok pas di pertandingan nih kayak bingung gitu. Mainnya tuh balik lagi ke long ball. Iya, nggak usah gitu nih, yang pertahanan aja dah. Berapa kali kita kebobolan dari umpan tinggi kan? Padahal kalau ditanya, oh berarti pemainnya ini kalah tinggi, ya enggak juga. Dulu kita lawan Australia, lawan apa? Calvin Verdong, apakah dia tinggi banget kan? Enggak.
uji coba lawan Argentina aja deh. Iya, ya kan, karena ya secara mental timnas kita itu sebelumnya udah bagus, mereka udah mempelajari segala hal. Kalau misalnya lawan mereka emang lebih tinggi dari mereka, postur badannya lebih daripada mereka, ya mereka punya taktik gimana cara ngatasinnya. Gue nggak begitu paham lah soal taktik-taktik itu karena gue bukan pelatih juga, gue bukan pemain bola juga, tapi ya mereka harusnya mempelajari itu. Ada kok caranya untuk ngatasin bola-bola atas seperti itu gitu loh, ya kan? Belum lagi ya ada juga yang dibicarain sama Papa Greg, ya nggak? Yang soal kemarin tuh lu tahu kan, lu nonton juga kan? Nonton gue di podcastnya Vindes, Iya, sama ada di podcastnya Bung Jebret juga tuh. Nah, kan dia juga bilang kan, pasti dia juga bilang dia sebagai seorang pemain yang emang tahu lapangan lah, udah tahu taktik pelatih lah, udah pengalaman lama, dia tahu harusnya itu bisa diatasi gitu. Kenapa nggak bisa diatasi? Dan ya dia juga secara gamblang bilang ada yang salah dari strateginya gitu. Gimana kalau menurut itu? Nggak ngerti gue kalau misalnya itu. Nggak ngertinya? Ya susah sih, soalnya semuanya udah dilakuin gitu. TC udah lama. Kita juga AFC U20 ini kan lewat kualifikasi kan. Pas kualifikasi juga bagus kok mainnya. Cuman ya balik lagi main kemarin gitu. Ya udah balik lagi ke setelan pabrik gitu. Aneh banget gitu, maksud gua. Ini balik lagi yang kayak pembahasan kita waktu itu, kompetisi yang harus dibenerin lagi juga yang di dalam negerinya gitu kan. Mau kelompok umur atau kompetisi yang udah seniornya juga gitu kan. Cuman ya balik lagi lah. Gua nggak ngerti. Anggaplah kita ngomongin ini ya, ngomongin soal itu yang tadi lu bilang barusan, sorry gua potong, soal kompetisi lokal lah. Iya. Gimana nih perkembangannya nih? Kemarin ada berita juga tuh yang menurut gua nih, hal ini tuh seharusnya udah nggak perlu terjadi lagi gitu. Apa tuh? Kericuhan, pengeroyokan supporter. Ya. Harusnya kita udah lebih dewasa ya. Iya, maksud Itu gue kayak peristiwa yang harusnya udah nggak ada lah, karena itu kita zaman dulu kan begitu kan. iya udah lewat lah, dan ya timnya ya itu lagi. Dan lucunya ketika gue bahas berita juga, gimana yang menyebutnya? Jadi salah target lah. Dikiranya supporter itu padahal bukan gitu. Dikiranya supporter lawan yang gak harusnya datang padahal mau bukan. Kericuhan antar supporter ini ngapain sih gitu, masih ada gitu sampai sekarang, nggak jelas. Oke, misalnya kalau untuk membela timnas, kalau untuk mendukung timnas, mereka bisa bersatu nih, ya kan? Tapi kenapa setiap liga mereka begitu gitu? Kita contoh lah negara luar yang udah maju sepak bolanya gitu kan, kayak ya udah rivalitas 90 menit aja gitu di lapangan. Setelah itu di luar lapangan ya udah paling cuma sebatas balas adu chance. Ya kalau mau ribut juga di luar tuh satu lawan satu anjir, dan tangan kosong. Kenapa di sini terlalu mudah diprovokasi? Ini penyebab kenapa Indonesia nggak maju-maju dalam segala aspek ya. Karena kita terlalu mudah untuk dipecah belah dalam sisi manapun. Gua nggak tahu lah, mungkin ada dendam yang lama atau gimana. Men, berhenti men. Sepak bola tuh kan ada lagu yang bagi kami football for unity gitu kan. Unity kan bersatu. Ini kenapa digebukin mulu gitu, maksud gua? Digebukin sampai banyak yang mati lah dari dulu lah gitu kan. Maju lah, maksud gua pemikirannya maju gitu. Jangan kayak gini, enak ngelihatnya bola doang men, cuman bukan bola doang, maksudnya gue juga suka nonton bola nih. Lu cinta boleh tapi jangan fanatik gitu. Maksudnya kayak ya lu dapat apa sih, dapat untung apa dari ngegebukin tuh orang gitu. Lu nggak dapat apa-apa, malah lu kalau ketangkep lu masuk penjara. Udah gitu, maksudnya buka pikiran lu, belajar gitu untuk lebih maju lagi. Bukannya gue so ngajarin ya, cuman kekerasan gak ada gunanya coy. Apalagi lu datang nonton bola mau seneng-seneng, lu bayangin kalau itu keluarga lu yang digebukin, kalau nggak lu yang di posisi itu yang digebukin gimana? Lu nggak tahu apa-apa. Kenapa bisa? Gue liat di internet juga beberapa video-video dan berita-beritanya juga, supporter ini nggak boleh datang nih, tapi kenapa masih bisa jebol? Tolong dong untuk para supporter juga, kalau dihimbau untuk tidak usah datang, ya udah nggak usah datang. Soalnya bukan apa, dari dulu kita udah coba nih, udah pernah juga digabungin satu stadion bareng kan tuh supporter, dan akhirnya ya ribut, selalu ribut gitu. Ya kalau misalnya terus kayak gini, ya gimana? Ya salah satunya ya ketika main di kandang ini, supporter yang ini nggak usah datang. Ketika main di kandang ini, supporter ini nggak bisa datang. Bukan kita ngelarang untuk kalian support tim kesayangan kalian, tapi untuk meminimalisir hal ini terjadi loh gitu. Ini soalnya nyawa cuy. Takutnya juga ada kerusuhan kan nanti yang terjadinya, kayak tragedi yang waktu itu lagi keulang. Tolonglah, kalau kayak gitu kan itu bisa juga dilihat sama FIFA segala macamnya. Stadion Indonesia nggak aman nih. Gimana untuk supporter juga ya lebih dewasa lah. Tapi kalau untuk kompetisinya sendiri, gue nggak ngikutin banget. Tapi gue kemarin sempat lihat juga tim yang lagi bagus tuh Dewa United tuh. Oke. Dewa United lagi bagus. Kalau nggak salah peringkat 1 nih Persib deh sekarang. Oke, iya. Dewa United peringkat 2 deh kalau nggak salah. Dan Dewa United juga Egy Maulana cuy. Bagus cuy mainnya. Egy Gacor ya. Gacor. Balik lagi dia. Jadi apa sebutannya dulu? Messinya Indonesia. Yoi. Gacor banget tuh dia. Paling gitu doang sih kalau liga menurut gua. Kalau lu gimana tuh?
Oke, gue ya soal ngomongin liga lokal ya. Oke, kita ngomongin yang tadi lu bilang mau nanggepin soal apa, supporter ya? Iya, supporter. Ya kalau gue bilang ya, supporter ini permasalahannya banyak sebenarnya. Cuman kalau misalnya lu bilang tadi soal kebiasaan mereka, terus harusnya mereka nggak usah rusuh dan segala macem, itu banyak banget pasti faktor yang harus diperbaiki kan. Bukan soal sepak bola mereka kan, masuknya ke pola pikir mereka, kedewasaan mereka, SDM mereka. Maksud gue kualitas mereka dalam berpikir gitu loh. Itu panjang banget. Cuman untuk ngatasin itu ya sulit lah kalau misalnya kita bicara ngomongin sepak bola doang. Harus ngomongin ke yang lain gitu kalau ngubah pola pikir deh. Tapi ya apa yang bisa dilakuin sepak bola untuk itu, gimana cara mereka ngelola ini gitu, ngelola para supporter ini. PSSI atau sebagai salah satu induk sepak bola Indonesia itu harus mikir nih, ini karakter supporter Indonesia tuh kayak gini gitu. Maksud gua gampang terprovokasi, terus juga punya rivalitas yang bisa dibilang sejarahnya udah lama juga kan, udah banyak makan korban juga. Gimana caranya supaya ini bisa dikelola nih, supaya setiap supporter walaupun di pertandingan di kandang lawan atau di kandang mereka itu mereka bisa berdampingan gitu kayak di luar negeri kan. Tapi kalau di luar negeri kan memang udah di section tuh, di tiap section itu mereka emang udah dewasa. Jadi untuk, maksud gua, dalam artian mereka meskipun deketan juga nggak masalah, paling cuman ya ribut-ribut dikit, clash dikit pasti ada, kayak berantem lah, tonjok-tonjokan karena ya gitu rivalitas kan. Cuman nggak nyampe separah itu gitu loh, sampai yang supporter ini lawan masuk ke supporter yang tuan rumah, nggak nyampe kayak gitu loh. Yang gue tahu ya di kota di sini rata-rata kan Tangerang tuh masih adalah Persija, masih ada Persita kan. Gue sempat juga nonton Persija waktu itu, dan mereka itu pakai sistem kartu tanda anggota untuk order tiketnya, KTA. ya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya, tapi ada memang mereka yang bisa masuk ya karena order sama temennya, mesen sama temennya, nitip sama temennya. Nah ini juga harus diperbaiki nih, dalam artian ya lu datang nih sebagai supporter lawan lah anggaplah, tapi lu ngorder tiketnya itu nitip sama orang yang punya KTA lawan lu nih, maksudnya yang tuan rumah. Nah ini salah. Harusnya kalau misalnya lu lawan mereka, maksud gua lu tim lawan, lu lagi tandang ke tempat mereka, ya lu order gimana caranya supaya lu bisa order tiket dengan lu gitu. Maksudnya lu sebagai supporter lawannya datang ke kandang lawan gitu. Kan pasti kalau lu ngorder di luar KTA itu kan udah pasti di luar section tuan rumah dong. Harusnya itu lebih aman. Nah kalau misalnya emang nggak bisa order di luar section KTA ini, ya berarti lu nggak bisa nonton, lu nggak boleh datang ke situ gitu loh. Tapi ini mereka tuh kayak nekat gitu datang, ya berujung ya akhirnya kerusuhan yang terjadi gitu. Kita nggak bisa ngontrol lah emosi supporter lah, tiap orang kan beda-beda kan, pola pikir mereka beda-beda lah, kita nggak bisa ngontrol lah, itu anggaplah itu di luar kuasa kita lah, kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol atau PSSI sebagai induk sepak bola ini kontrol adalah gimana cara mereka mengelola para supporter ini supaya nggak clash lagi. Di luar juga tadi kalau lu bilang nggak rusuh ya rusuh, tapi ya tonjok-tonjokan doang, betul. Bahkan ada yang sampai meregang nyawa juga ada, peristiwa kayak dulu yang apa ya, Liverpool ya apa ya. Enggak, itu udah lama banget, Argentina anjir. Yang di Inggris, Arsenal apa Liverpool sih yang kerusuhan itu, yang sampai kursinya pada roboh tuh, yang tapi jadi tragedi. Tapi gua nggak ada ini nyawa deh. Aduh banyak bro. Liga Primer itu yang jadi salah satu tragedi besar di Liga Inggris, yang akhirnya. Tapi itu era 2000-an apa di bawah? Udah lama. Nah, kan itu udah lama banget. Iya, makanya ada kan. Kalau di sini kan kita sampai sekarang. Iya, maksud gua ada kan. Nah, karena dari situ Inggris belajar kan. Bedanya di Indonesia nggak belajar. Nah, kalau di luar negeri tuh ada yang kayak gitu. Bahkan nih Coach Justin aja, dia pembela apa? Aduh, gua nggak tahu, Liga Belanda itu pokoknya. Ya, dia apa sih ini ya? Bukan Ajax, bukan. Ya pasti bukan Ajax. Ajax itu rival dia. Dia bilang ya kerusuhan ada, di luar tuh ada. Sampai kalau misalnya mereka ketemu tuh, wah, aduh nggak bisa tuh. Ya tapi mereka tuh masih bisa ngontrol, kayak lu bilang tadi soal chance mereka, soal kalau berantem ya berantem ala-ala, dan mereka juga nggak berani rusuh karena apa? Polisinya tuh di sana pakai kuda, bro. Iya. Ya kan, di sini pakai kuda habis juga, soalnya dipukulin bro, dipukulin pakai ini, karena emang pola pikir lagi, balik lagi ke pola pikir gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngontrol supporter satu-satu, tapi kita bisa gimana caranya supaya supporter ini bisa tertata rapi nih, pemesanan tiket segala macamnya, itu banyak banget lah cara-cara untuk harusnya bisa gitu loh.
kita harus lagi-lagi kita nggak boleh malu untuk niru negara luar gitu tentang kemajuan mereka gitu. Nggak usah lah sok-sokan untuk inovasi lah apalah, nggak usah lah kayak gitulah. Nah itu maksud gua. Terus soal tadi liga lokal ya, betul kata lu, Dewa United lagi gacor banget. Parah. Ya gua nggak heran sih, dari sistem mereka juga bagus. Gua nonton basketnya juga kan Dewa United, gue lihat mereka punya kayak base camp gitu, kayak apa ya, ibarat kata pusat pelatihan mereka itu bagus banget bro, dari fasilitas dan segala macam bisa dibilang menurut gue yang salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Dari situ aja udah bagus, pengelolaannya juga bagus. Nah, jadi tuh kalau kata orang-orang yang penggemar bola lokal ini, gue dengar dari teman gue juga, wah Dewa United ya, kalau lu seorang pemain masuk ke sebuah klub itu lu punya tekanan untuk harus juara, harus golin. Tapi kalau lu Dewa United, kata teman gue ini Mayak, lu nggak punya apa-apa. Maksudnya lu nggak punya tekanan apa-apa, karena secara supporter mereka juga nggak begitu banyak kayak yang tim-tim lama kan. Jadi mereka nggak punya tekanan, akhirnya mereka main dengan leluasa gitu, dengan perasaan tenang, kita harus menang, oke menang, tapi nggak punya tekanan untuk kemudian mainnya harus bagus banget atau gimana. Oke mereka main bagus karena emang strategi mereka bagus. Si Egy ini juga sebagai kapten kan, yang gue bilang Egy mainnya bagus ya, dan kapten juga, dia pemimpin yang bagus menurut gua, karena dia pernah bilang sebelum main tuh, kayak ngobrol sebelum main, nah kita yang kayak gini tuh yang buletan, dia bilang not problem if you make a mistake. Jadi lu kalau bikin suatu kesalahan nggak apa-apa, we be together, kita bangun bersama gitu, kita bangun ini bersama. Kalau gitu, lu ngelakuin salah nggak apa-apa, kita benerin bareng-bareng karena kita adalah tim. Itu salah satu ucapan Egy yang menurut gua bagus banget. Dan akhirnya ya berakhir dengan kerjasama yang bagus di tim, dan lu lihat pola permainannya kan bagus banget. Itu menurut gue yang harus diterapin semua tim sebenarnya. Tapi memang nggak bisa gitu aja, karena tim ini kan punya sejarah gitu. Tim-tim yang lain, tim-tim lama kan punya sejarah. Jadi menurut gue agak sulit, tapi harusnya bisa nih niru Dewa United kayak gini gitu loh. Oke peringkat 1 masih Persib sih tetap aja, tapi secara pola permainan Dewa mantap bro. Mantap. Gitu. Jadi ini bisa ditiru lah, sampai ke ajang timnas juga harusnya kan, ya together. Itu menurut gue gitu soal sepak bola lokal lah. Kita balik lagi ke timnas lah. Timnas harusnya bisa belajar lebih baik lagi soal kesalahan-kesalahan mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya ini. Belum lagi kita akan masuk ke timnas senior di bulan Maret ini, ya kan? Sebentar lagi bro. Akhir bulan lah. Ya pemain-pemain juga yang naturalisasi udah naturalisasi apa? Iya naturalisasi. Tapi ada ini. Ya? Ada 3 calon lagi nih. Yoi, calon lagi. Yang udah diproses lah. Salah satunya Emil ya, si kiper itu ya. Bapaknya gimana ya? Nggak tahu, dia bilang, aduh gue jilat udah sendiri bang. Makanya kalau mau buang ludah, pastiin tempatnya bersih. Ya. Biar kalau lo ngejilat ludah, enak lo ngejilat nih, nggak kotor. Oke lah, balik lagi nih ya. Yoi. Pertama Emil, kedua ada Palu Pesi. Palu Pesi, oke. Ketiga ada yang namanya Dean James. Ya kalau Emil kan main di Palermo. Ya, gue Palu tahu. Pesi itu main di apa klubnya, pokoknya dia kasta kedua Liga Belgia. Oh iya. Terus kalau si Dean James ini Eredivisie, salah nama klubnya Go Ahead Eagle deh kalau nggak salah. Oke. Itu posisinya kalau si Dean James bek kiri. Ke kiri. Kalau si Palu Pesi ini gelandang bertahan dia. Kalau Emil ya lu tahu kiper lah ya kan. Kita tahu lah kiper dia. Pernah main di Juventus juga, Inter Milan. Mimpi kali ya. Mimpi kali ya. Tahun 2025 bro. Ya, main juga di Indo. Bapak lu urusin. Terus habis itu ngomongin timnas, gue masih agak menyayangkan aja nih kenapa sampai sekarang nggak ada uji coba sama sekali gitu. Iya. Karena ya ini permainan penting coy, permainan penting banget. Ya kalau misalnya nanti mau bahas timnas senior lebih banyak kan nanti kita bahas after match lah, after yang pertandingan biar Karena kita masih ngeraba di pelatih baru ya. Iya, kita juga nggak tahu. Si Kluivert juga datang ke stadion juga nontonnya nggak sampai full gitu kan, sama asisten-asistennya ya mungkin menurut mereka udah cukup kali nonton sampai segitu doang gitu, kayak udah cukup lah podcast kita hari ini kali gitu. Harapan lu dulu deh apa deh buat persepak bolaan Indonesia deh. Sepak bola di Indonesia secara menyeluruh ya, dari liga sampai ke timnas lah ya. Kalau dari gua ya pasti kalau harapan yang baik-baik lah ya, timnas bisa masuk Piala Dunia, itu target kita ke depan udah pasti, udah depan mata juga di bulan Maret ini. Itu udah pasti harus banyak menang. Seenggaknya kita nahan seri untuk tim-tim besar kayak Jepang, Australia. Minimal banget nahan imbang, ya tapi kalau bisa menang. Ya walaupun ada beberapa kesempatan ya kalau misalnya kita kalah dari tim-tim kuat kayak Jepang ya. Tapi ya harapan gua dengan adanya pemain-pemain baru, kita bisa main dengan bagus juga. Dengan pelatih baru, mudah-mudahan kita cocok juga. Karena ya seperti lu bilang tadi kagak ada TC bro.
ya kan, kagak ada TC. Kita juga secara pemain juga ada beberapa pemain baru yang cukup banyak menurut gua, kayak yang tadi bilang itu ada 3 pemain baru lagi. Ini bikin kita harus adaptasi lagi. Ya semoga adaptasinya berjalan dengan lancar, bisa kemudian ngasilin permainan yang bagus. Ya harapannya permainan yang bagus lah ya. Kalau hasil ya mudah-mudahan hasil bagus, karena kita udah nggak punya waktu lagi untuk berproses. Target udah depan mata banget. Ini kalau lolos Piala Dunia, gue nggak tahu gimana reaksi gue, karena gue pasti seneng banget. Ya bukan cuma gue, pasti supporter Indonesia juga pengennya kayak gitu. Walaupun di tengah banyaknya ya beginilah kejadian-kejadian beginilah. Maksud gue gimana timnas main di belakang-belakangan ini ya. Harapan gue itu. Dan soal liga, mudah-mudahan semua bisa main bagus kayak Dewa United. Ya menurut gue yang lain juga cukup bagus kok, cuman ada pasti bisa semoga semua bisa merata gitu semua secara tim, dan supporternya kayak gue tadi bisa bilang ya bisa ditata secara rapi lah. Kita nggak bisa benerin satu-satu dari watak supporter gitu, pola pikir supporter, tapi kita bisa untuk ngelola ini dengan sistem dan struktur yang bagus saat pertandingan berjalan gitu, dari sistem pengelolaan supporter. Itu sih harapan gue. Kalau lu gimana? Pokoknya hampir-hampir sama kayak lu, cuman gue ada beberapa penambahan aja Ya. tanpa menyerang atau mengurangi rasa hormat. Untuk para pengamat, tolong ketika mengamati segala sesuatu hal, Objektif. amati dengan objektif. Oke. Tolong untuk perkembangan sepak bola Indonesia yang lebih maju. Kalian lebih mengetahui sepak bola daripada gue, jadi gue minta tolong untuk lebih objektif lagi. Bukan yang kalian buruk, kalian bagus analisanya segala macam, cuman tolonglah lebih objektif aja. Dan kalau untuk supporter, lebih dewasa aja lah. Oke. Kalau misalnya belum dewasa, gak usah nonton bola. Waduh. Nonton Doraemon aja. Waduh. Ya, kekerasan kayak gini, bentrok-bentrokan kayak gini, udah bukan masanya lagi menurut gua untuk sepak bola Indonesia. Udah sih gitu aja menurut gua. Oh, Baik. semoga konspirasi FIFA jadi nyata. Waduh, konspirasi. Konspirasi yang katanya FIFA mau masukin. Gue nonton Doraemon dulu aja dulu lah. Ya. Doraemon aja gue. Konspirasi. Woi. Biasanya gue yang ninggalin, kok gue yang ditinggal. Awal.